Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiyahtun Sadia dengan NIM 23208041. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu tentang tata surya. Sebelum mulai, coba kalian ingat, pernahkah kalian melihat langit di malam hari? Nah, melalui pembelajaran ini, kalian akan belajar satu, memahami apa itu tata surya. Yang kedua, mengenal benda-benda langit seperti matahari, planet, dan juga bulan. Serta menjelaskan mengapa berbagai fenomena alam bisa terjadi seperti adanya siang dan malam, musim, dan gerhana. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian semuanya mampu menjelaskan hubungan antara posisi bumi, bulan, dan matahari, serta memahami penyebab terjadinya fenomena alam di bumi. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Pernahkah kamu melihat langit di malam hari? Kamu akan melihat bintang-bintang yang berkilau, juga bulan yang bersinar indah. Namun, saat pagi datang, kemana semua benda langit itu pergi? Mengapa di siang hari kita hanya melihat matahari? Apakah benda-benda langit itu benar-benar hilang? Atau sebenarnya mereka masih ada di sana? Semua benda langit yang kamu lihat itu merupakan bagian dari tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berpusat pada matahari. Di dalamnya terdapat planet, komet, asteroid, dan benda langit lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Matahari adalah sebuah bintang, yaitu benda langit yang dapat memancarkan cahaya dan energinya sendiri. Sedangkan planet seperti bumi yang kita tinggali ini tidak memiliki cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya dari matahari. Matahari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa cahaya dan panas dari matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Semua benda langit dalam tata surya bergerak karena adanya gaya gravitasi matahari. Gravitasi ini membuat planet-planet tetap berada pada jalurnya. Teman-teman, bumi ternyata tidak diam loh. Bumi berputar pada porosnya. Nah, peristiwa ini disebut dengan rotasi. Rotasi bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Akibat dari rotasi ini adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Sekarang coba kalian pikirkan, bagaimana jika bumi itu tidak berputar? Apakah masih akan ada siang dan malam? Selain berputar, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Peristiwa ini disebut dengan revolusi. Revolusi bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi antara lain, yaitu adanya pergantian musim dan juga perbedaan lama waktu siang dan malam. Jadi, perubahan musim yang terjadi di bumi tidak terjadi begitu saja, tetapi disebabkan oleh pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Bulan juga bergerak mengelilingi bumi. Pergerakan ini menyebabkan kita melihat bentuk bulan yang berbeda-beda, yang disebut dengan fase bulan. Ada 2 jenis waktu peredaran bulan. Yang pertama, bulan sideris, yaitu sekitar 27 hari. Yang kedua, ada bulan sinodis, yaitu sekitar 29,5 hari. Bulan sinodis biasanya digunakan sebagai dasar dari penanggalan. Teman-teman, pernahkah kalian melihat gerhana? Gerhana terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Ada 2 jenis gerhana. Yang pertama, gerhana matahari, terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan juga bumi. Akibatnya, cahaya matahari terhalang oleh bulan. Yang kedua, ada gerhana bulan, terjadi ketika bumi di antara matahari dan juga bulan. Dalam peristiwa gerhana, terdapat 2 jenis bayangan. Yang pertama ada umbra, yaitu bayangan inti yang gelap. Yang kedua, penumbra, yaitu bayangan samar atau tidak terlalu gelap.
Sekarang menurut teman-teman, mengapa gerhana tidak terjadi setiap hari? Selain planet dan bulan, ada juga benda langit lain dalam tata surya. Yang pertama adalah komet. Komet adalah benda langit yang memiliki ekor panjang dan mengelilingi matahari. Yang kedua, ada meteoroid, adalah batu kecil di luar angkasa. Ketika meteoroid masuk ke atmosfer bumi, lalu terbakar, itu disebut dengan meteor. Jika sisa benda tersebut sampai ke permukaan bumi, maka disebut meteoroid. Selain itu, ada juga asteroid, yaitu batuan yang banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Dari semua yang telah kita pelajari, kita mengetahui bahwa semua benda langit dalam tata surya bergerak secara teratur. Pergerakan inilah yang menyebabkan berbagai fenomena di bumi, seperti terjadinya siang dan malam, musim, hingga gerhana. Dengan mempelajari tata surya, kita dapat lebih memahami alam semesta dan menyadari betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga bumi sebagai tempat tinggal kita. Sekarang kamu sudah memahami tata surya. Coba amati kembali langit di sekitarmu. Menurutmu, fenomena apa yang bisa kamu jelaskan dari apa yang sudah kamu pelajari? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.